Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ketika sahabat punya imam yang lama sekali kalau sholat, sehingga si sahabat yang satu yang petani ini mufarokoh itu memisahkan diri, kemudian imamnya diselip. Itu boleh memang dalam fikih. Kamu niat mufarokoh dulu. Mufarokoh itu niat bahwa kamu memutus hubungan dengan imam, kemudian meneruskan sholat sendiri. Singkat cerita, dua orang ini berdebat, Mu'ad sama Ar-Ra'i yang penggembala ini. Kamu munafik, sholat kok meninggalkan imam. Terus yang satu bilang, kamu keterlaluan, sholatnya lama sekali. Singkat cerita, dua orang ini lapor ke Rasulullah SAW. Uniknya Nabi itu benarkan yang petani tadi. Kamu Mu'ad jadi masalah. Agama ini tidak boleh jadi problem. Kalau kamu ngimami orang, jangan lama-lama. Di situ ada ibu-ibu yang ditunggui anaknya yang sedang menyusu, banyak petani yang nunggu macam-macam. Kayak pegawai POM ya ditunggu shift temannya, pegawai Indomaret juga gitu, apalagi Grab mungkin ditunggu penumpangnya macam-macam. Sehingga kebaikannya teman-teman yang kerja serabutan begini juga bergantung kebaikan imam tadi. Kalau sholat itu tidak boleh lama-lama, apalagi wiridan, sholatnya aja nggak boleh lama-lama, apalagi wiridannya. Nah, kadang-kadang orang ngira kebaikan tuh nggak ada sempritnya, ada juga. Sholat tuh ya disemprit sama Nabi, kalau terlalu lama juga disalahkan, karena nanti agama ini menjadi apa? Menjadi problematika. Nah, termasuk kebaikan kita ketika membolehkan ya, atau mentoleransi atau mendukung pekerjaan mulai Grab dan lain-lain adalah agama ini rahmatan lil alamin. Dulu ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, boleh enggak kita ngegeng di perapatan gitu? Kata Nabi, ya jangan kalau bisa, tapi kita harus natahaddasannya, itu tempat kita jagungan di perapatan, di tempat-tempat umum lah, kira di halte, terus kata Nabi, nggak apa-apa, tapi fa'atut thoriq haqqaha, kamu harus memberikan hak jalan itu. Apa hak jalan itu? Satu, kamu amar ma'ruf, kalau bisa ya nahi mungkar, kemudian bikin suasana orang lainnya menjadi aman. Nah, ini yang catatan. Kalau hitung saja, yang ikut Grab itu berapa ribu? Nah, ini tuh energi besar kalau di atas 100 ribu. Hitung ya teman-teman di Grab, 100 ribu. 100 ribu ini kalau soleh semua, atau setengah soleh lah, kalau soleh banget keberatan ya soleh, setengah soleh. Itu tuh ada, ini sudah saya pikir, ada kebaikan yang menyebar di seluruh Nusantara yang berjumlah 100 ribu. Ini luar biasa. Ada kecelakaan, dia menolong pertama, ada pemerkosaan, menolong pertama, mungkin ada pencurian, ada apa. Maka kata Nabi, kamu kalau harus di jalan itu kamu berkontribusi amar ma'ruf nahi mungkar. Saya sering ke Jogja karena saya mulai 98 di Jogja, ya sering di terminal malam-malam. Saya ketika kecil itu sering diceritain, orang nggak berani ke terminal ini banyak preman, nggak boleh ke terminal ini karena banyak preman. Ya mulai dari Sumatera, Jawa, hampir seluruh Indonesia. Kalau jam sekian sampai sekian sudah nggak berani karena banyak apa? Preman. Itu uniknya, preman-preman itu selain dulu ditangani tentara dan polisi, itu urusan negara ya kali itu, dan kita ngapresiasi. Itu hilangnya yang permanen itu bukan saja ditangani ABRI dan polisi, TNI dan polisi, tapi ditangani kultur. Banyak mulai orang soleh, santri dagangan di situ, ada ojek mangkal di situ, supir taksi mangkal di situ. Terus di sini orang-orang soleh yang menghalau ketika ada perempuan digoda atau perempuan dicopet atau apa. Terus lama-lama jadi kultur bahwa kebaikan ini dominan. Setelah kebaikan dominan ini otomatis menyingkir sedikit demi sedikit. Jadi selain negara ini harus melakukan sesuatu yang seharusnya, yaitu menjaga masyarakat dari kriminalitas, sebetulnya yang paling awet dan paling mudah dilakukan itu tadi, kebaikan harus menjadi kultur bersama. Sehingga kalau terminal kemudian ada mbak-mbak jilbaban yang dagang, terus pak-paknya soleh, ada musola yang hidup, ojeknya juga gitu, terus supir taksinya, lalu kebaikan ini menjadi nilai bersama. Saking jadi nilai bersama, ibu-ibu yang takut atas dirinya nggak ngojek kecuali Pak ini karena terkenal amanah, nggak naksi kecuali Pak ini karena terkenal amanah. Dan kita Indonesia itu ingin seperti itu, sehingga amanah ini menjadi nilai bersama dan otomatis menjadi keamanan bersama. Cara wong Jawa itu
tego nitipno anake karena dijamin aman, tego nitipkan istrinya juga karena dijamin aman. Nah kalau kebaikan ini juga menjadi satu nilai jual dan kita bisa mengawal secara serius, itu alhamdulillah betul. Nah dimulai dari mana? Satu, mental kita takwa. Kedua, sistem sosial, bahwa kita terkoneksi oleh indukan ya, juga terkoneksi oleh kepolisian. Maksudnya karena kita terdaftar, kalau ada anak hilang kan tinggal ini yang bawa wahyu misalnya. Jadi saya mohon, semohon-mohonnya, kebaikan ini harus jadi nilai bersama. Setelah terminal itu banyak orang baik, otomatis yang ini tuh menyingkir itu. Akhirnya apa? Nanti yang bos-bosnya toko itu ya hanya nitipkan sama orang soleh, yang mau nge-grab juga hanya titip sama yang soleh, begitu seterusnya, sehingga jadi siklus kebaikan yang bersama. Nah ini yang dimaksud Quran, wa tamiru bainakum bima'ruf. Iktimar itu namanya urusan bersama ya, saya ulang lagi ya. Jadi orang Arab kalau bilang iktimar itu urusan bersama, sehingga bahasa Arabnya konferensi besar itu kalau di NU disebut apa? Muktamar. Muktamar itu menjadikan urusan publik dirembuk, itu namanya apa? Muktamar. Nah diantara kebaikan yang diinginkan Islam itu wa'tamiru bainakum bima'ruf. Urusan kebaikan ini menjadi urusan apa? Bersama. Ya saya contoh itu kecil saja, itu mesti dikandani sama orang-orang tua, jangan di terminal ini sampai jam ini, jangan di perapatan ini ketika sudah jam begini. Tapi barokahnya orang soleh bertebaran di mana-mana itu. Yang tukang grab ya di mana-mana, yang penjaga toko ya banyak yang soleh, yang ngojek, yang macam. Sehingga di terminal itu nyari tempat sholat ya gampang, cari tempat duduk ya gampang, nyari orang amanah ya gampang. Bahkan lama-lama yang nggak amanah ini nggak laku. Dan ini yang kita inginkan. Dan ketika nggak laku, akhirnya dia kalau ingin laku harus amanah, atau ingin laku harus tobat. Nah agama ini urusan bersama, sehingga Allah mengistilahkan wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadikan kebaikan ini urusan bersama. Sehingga karena ini urusan bersama, ketika kita jadi kiai juga harus, kalau misalnya tadi ada Gojek kok makmum, atau Grab kok makmum, atau supir bis kok makmum, kiainya harus cepat sholatnya, jangan baca surat Baqarah, nanti diomel-omelin apa penumpangnya. Begitu juga ibu-ibu menyempatkan jamaah, waktunya ada lama di rumah, sudah ditunggu anaknya yang masih menyusu. Makanya Nabi ngendikan idza amma ahadukum as-sholata falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, sholatnya harus relatif cepat. Fa inna fihim ad-dhaif badal hajat. Di antara makmum itu yang banyak punya urusan. Selain ada yang lemah, ada yang punya banyak urusan. Nah, terus ketiga, masalah kekayaan hati. Kekayaan hati ini penting sekali, karena rata-rata teman di Grab itu kan miskin lah. Tapi jangan miskin sampai miskin hati itu. Bahwa kamu nyari nafkah itu sudah ibadah, berkelana di dunia Allah juga ibadah, menyaksikan macam-macamnya orang itu juga ibadah. Bahkan menambah khazanah ilmu. Di antara warisan ilmu yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW, misalnya kamu jalan-jalan, punya kaki dua, punya tangan dua. Gara-gara jalan-jalan sering ngerti orang yang buntung. Alhamdulillah meskipun saya hanya Grab masih punya kaki itu. Terus ketemu orang buta ya gitu. Alhamdulillah ladzi afani mimma btalaka bih. Alhamdulillah saya terselamatkan dari seperti itu. Sehingga melihat orang maksiat juga gitu. Saya meskipun gini terselamatkan dari tempat maksiat, dari, sehingga hidup itu tidak nelongso gitu. Ada nilai lebih yang kita punyai. Jadi diantara kebaikan Islam adalah orang disuruh ingat sisi nikmat. Nah kalau nikmat itu sudah ada semua, kata Imam Ghazali, nikmat hidup. Kata Imam Ghazali, jika nggak ada kenikmatan yang Anda punyai, kamu datang ke kuburan. Disuruh datang ke kuburan. Dan kamu bilang begini, kenikmatan kembali ke dunia adalah kenikmatan yang diinginkan mulai yang mati zaman Nabi Adam sampai kiamat. Jadi kalau Fir'aun yang pernah jadi raja, Namrud, semuanya, bahkan orang-orang soleh sekalipun, kalau kamu tanya keinginan terbaiknya apa? Ingin kembali hidup untuk membenahi kesalahannya zaman hidup.
Artinya apa? Kehidupan yang kita miliki sekarang adalah kenikmatan yang dirindukan mulai yang mati zaman Nabi Adam sampai kiamat. Maknanya apa? Kita punya kenikmatan yang luar biasa karena kenikmatan yang dirindukan oleh orang yang sudah mati mulai dulu sampai sekarang. Apapun masalah hidup Anda ini punya kenikmatan yang nggak tertandingi, yaitu namanya hidup. Barokahnya hidup itu kita bisa tobat. Setidaknya ingin tobat. Kalau nggak bisa tobat, ingin tobat. Makanya di Indonesia itu banyak nyuwun sewu, banyak maling yang anaknya itu soleh. Karena kalau ngandani anaknya tetap gini, wes le bapak tok sing lakoni kowe ojo. Bapak tok yang alami ini kamu jangan. Banyak di Indonesia orang nggak bisa baca Quran, anaknya hafid. Karena setiap bodoh itu tidak diwariskan. Wes le bapak tok sing bodoh kowe ojo bodoh. Mungkin teman-teman di Grab juga gitu, wes bapak tok cong sing nasib ngene kowe ojo. Jadi kebaikan begini itu akan terus-menerus diwariskan. Sehingga banyak orang tidak tamat SD anaknya dosen, nggak tamat SMP anaknya dekan. Karena setiap dari kita itu cita-cita kebaikannya menurun ke anak cucunya, keburukannya berhenti di dia. Cara wong Jawa itu bapak tok sing lakoni. Nah, di sini saya jelaskan tentang kekayaan rohani. Jadi saya mohon ketika Anda jalan-jalan ngantar penumpang itu harus sering muji Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya bacakan ayatnya, at-taibunal abidunal hamidun. Orang baik itu yang tobat, yang ahli ibadah. Di antara definisinya itu as-saihun, yang sering jalan-jalan. Siaka itu jalan-jalan. Jadi orang paling bejo sak dunia itu sampai harus jalan-jalan ibadah dapat uang. Tapi syaratnya ibadah. Sekali tidak ibadah dapatnya masalah kan? Sering gojekkan orang cantik terus ingat istrinya tidak cantik. Sering gojekkan orang yang sopan, yang santun terus ingat andekan ini istri saya di rumah rewel gitu. Jadi kalau kamu tidak taat itu adanya penyesalan. Di lampu merah ada orang naik Ferrari, naik Alphard, sementara kamu di rumah hanya mobil butut, kadang malah tidak punya mobil. Jadi kekayaan rohani itu dimulai dari mana? Dimulai dari taat. Cara berpikir itu taat, bukan maksiat. Sekali Anda cara berpikir maksiat, maka adanya hanya penyesalan. Semakin pengalaman di luar, semakin penyesalan. Karena di luar sana banyak orang yang dapat nikmat yang lebih dari Anda. Tapi sekali Anda taat, kamu akan mensyukuri apa yang Anda miliki dan tidak pernah ingin sama yang dimiliki orang lain. Sehingga orang-orang yang sering pergi itu sama Allah dipuji. Jadi tidak ada nabi kecuali di antara ibadahnya itu jalan-jalan. Fasiru fil ardi. Sehingga semua nabi itu mesti pernah melakukan perjalanan internasional. Rasulullah Muhammad SAW pernah jalan-jalan sampai ke Syam, padahal beliau orang Mekah. Nabi Ibrahim yang orang Syam pernah perjalanan sampai ke Mekah. Karena di antara kearifan itu ya dimulai dari apa? Jalan-jalan tadi. Kamu ngerti orang yang macam-macam. Makanya di antara kebaikan umatku kata Nabi itu siyahah fil ard, sering berkelana, tapi tentu untuk mengambil pelajaran. At-taibunal abidunal hamidun as-saihun. Nah, agama mensupport itu. Sehingga kata Nabi, jika ada orang kok sholat qobliyah, ba'diyah semuanya di masjid, sama Nabi ditegur, la taj'alu buyutakum kuburan, rumah kamu jangan jadikan kuburan, harus dapat jatah apa? Sholat. Kata ulama kalau ada orang sering sholat di satu titik itu ditegur, kamu harus ganti titik yang lain supaya saksi bahwa kamu di bumi sholat itu banyak. Jadi kita ya punya nilai positif juga tentang apa? Karena kita sering siyahah, kalau bahasa Arabnya itu sering keluyuran, saksi kita kebaikan juga banyak. Tapi pesan saya paling pokok tadi ya, jadikan komunitas kebaikan itu punya nilai jual. Syukur-syukur fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya kita bersyukurlah di Indonesia itu. Saya masih ingat kecil saya itu ya sekitar saya umur 15-14 tahun. Setiap mau pergi itu pesannya orang-orang yang sering pergi itu jangan masuk terminal jam ini, di perapatan ini, karena yang namanya preman itu dulu dominan. Sekarang sampai jam 2 ada orang pakai jilbab, kadang ya orang pakai peci, yang nggak pakai peci pun ke musola sholat terus. Yes, pokoknya
kebaikan itu jadi komunitas dan jadi nilai jual. Bahkan tadi misalnya ibu-ibu yang pergi malam itu kan mesti ada orang-orang yang jadi langganannya karena terkenal apa? Amanah. Yang dititipi anak juga pilih orang yang terkenal apa? Amanah. Nah, nilai amanah ini harus kita jaga terus supaya kamu ya bisa bekerja, orang lain juga nyaman karena amanah tadi, Allah juga senang karena amanah itu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Indonesia harus menuju ke sana. Pemimpin juga harus gitu. Pemimpin bawaannya amanah, bawaannya apa, yang memilih dia juga senang karena nggak malu lah. Tapi kalau kita milih ternyata kita pilih tahu-tahu ditangkap KPK kan ya malu gitu. Dulu kita kampanye mati-matian ternyata dia ditangkap KPK. Tapi kalau dia amanah kan ya senang. Sama kalau tukang Grab ketangkap satu karena penodaan atau karena pengkhianatan, yang malu juga semua karena kadang-kadang nanti digeneralisir seakan-akan semuanya seperti itu. Tapi dengan reputasi panjang nggak pernah terjadi apa-apa dalam Grab kan otomatis lainnya juga terangkat. Nah, ini yang dimaksud wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadikan kebaikan itu urusan bersama. Makanya andaikan negara itu sudah mengoptimalkan polisi, TNI untuk meringkus preman, oke, itu baik. Tapi ya lebih awet lagi kalau itu ditopang masyarakat. Karena yang nggak amanah terkucilkan, terus akhirnya Grabnya nggak laku, akhirnya dia dipecat, akhirnya kan yang maksiat hilang, yang kriminal hilang, yang ada hanya Grab-Grab yang baik. Begitu juga di dunia apapun. Itu yang dimaksud wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadikan kebaikan ini urusan bersama. Nah, karena kita baik, otomatis jadi teladan yang baik bagi anak kita, istri kita, tetangga kita. Dan karena kita baik, maka terhormat. Sehingga orang melihat Grab itu simpatik, respect, karena reputasinya baik. Nah, karena orang respect tidak dicibir. Barokahnya tidak dicibir, tidak mangkel. Barokahnya tidak mangkel, tidak saling ejek, bahkan tidak saling bunuh. Coba kalau kita jelek, dicibir orang, kita dalam keadaan mabuk, tidak terkontrol, bunuh. Jadi efek dari maksiat itu begitu buruknya. Sehingga penelitian itu mengatakan kebanyakan kecelakaan ya pemicu utamanya rata-rata ya nyupir dalam keadaan mabuk. Beberapa nyuwun sewu kasus-kasus kriminal rata-rata ya dipicu oleh hal-hal seperti itu. Makanya meskipun di luar saya tolong hindari narkoba, hindari hal-hal yang maksiat supaya pekerjaan Anda ini barokah. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean nggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah, kalau mau Baqarah mau. Ijazahi surat Baqarah mau 2 juz setengah. Mau Mas Asep? Ya Fatihah aja yang gampang ya. Nah, ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini. Tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ya, ijazah tadi kan saran-saran umum tentang sosial ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku ya, calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang sudah satu kebutuhan. Tak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Medina kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani ngambil itu, saking sudah jadi sistem. Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek, apalagi masyarakatnya, karena ya
apa ya, kebaikan itu belum jadi nilai apa bersama. Nah, kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai apa bersama. Ya, tadi wa tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh. Dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab atau paling tidak dia nggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Akan ada garansi sosial. Ada apa? Ada garansi apa? Sosial. Dengan penampilan yang soleh itu kan masa iya nyuguhkan oplosan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus ya tadi harus benar-benar jadi nilai sehingga negara biar gak capek-capek. Polisi juga gak capek kan karena tugasnya corong Jawa mau ngawat-ngawati tok tapi tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa bersama. Ya, ingat-ingat ya ayatnya tadi wa tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Ya tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Nah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan. Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan dia dapat status naik lah, kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufarokoh saja niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan ya sudah atau salib saja apa ya, itu boleh. Kalau dalam fikih namanya apa mufarokoh. Mufarokoh itu niat, tapi kamu jangan langsung selonong mufarokoh, niat dulu pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufarokoh. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah Allah Maha tahu. Nah, insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja. Mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah, ya kan? Yang lihat di TV-TV itu kan kasihan kan, sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kuwekar preman tuh kan, ini makan orang enggak kan udah. Kan ujiannya dua. Kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut. Jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bau uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye? Sama, kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Elek keriting untune metu ya dosa, ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa kancanan wong elek itu ya dosa karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya nggak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya tidak tahu. Ya sudah ada takdir saja, kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, tidak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebonan, ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini, tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, oh, maaf ke sini pas ngecek pas apa.
Jadi ya sudah, tapi tak maafkan, enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya bismillah. Nah, sebelum saya bacakan bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalamullah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua. Sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya. Fatihah itu dawuh Allah tapi sudah diberikan ke kita. Sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah, kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah, sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya tidak iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah? Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah, nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa? Kan jadi panjang kan. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana? Sebelum baca Fatihah ya, Fatihah itu kalamullah, ngendikane Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter nah. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini Anda akan iskal. Bagaimana Allah, iskal itu janggal, bagaimana Allah mengatakan iya karena butuh. Kan jadi aneh ya? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu apa? Meskipun nggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad, katakan kalau Tuhan itu satu. Ya, namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya, jadi ya ibarat apa itu, kamu ngajari anak kamu lah, le panggil jenengan bapak kulo, itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, pak jenengan bapak kulo. Nah, ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan. Anak kamu ajari jenengan bapak kulo, kamu engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang, jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah, itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iyyaka na'budu. Ya, itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya? Ya, dong, ya, gak jelas gak. Tapi bagus, gak jelas itu bagus.
Kalau kamu jelas gak jadi dikrem, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsikat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abwaabul Farad karangannya Syekh Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan, kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau anda baca Fatihah dijiwai, maka anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid khina unzilat Fatihatul kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira, sampai dijenguk banyak setan. Jadi kemana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu, entah COVID entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Mana yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajruqa ilya illa an harramahu alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Gue pusing kan? Ya seperti orang lah, goda sampeyan ternyata sampean setia, itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia, itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah itu. Kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad batala kaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, tuh keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusa'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan begitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Berapa kali? Pertama kali sholat. Terus apa lagi? Ya, kalau ngajarin itu juga saya juga. Kok 5 kali tok itu? Berarti pas sholat fardu tok itu? Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu aja. 5 waktu itu berarti lumayan lah. Berapa? 17 ya? Iya. 17 ya? Ya. 17. Tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum tarawih. Ya kan? Makmum tarawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillah rabbil alamin mampu ikut ruko ini gitu. Makmum kan yang tarawih teman. Kalau tarawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu kan imam sudah ruko, kamu bacanya Fatihah sampai mana tuh?
Baru setengah ya. Ya paling pas tarawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat, waduh malah. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tali obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idhabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata, nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab berangkat, istri cuek, berangkat cuek, itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat, wes Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mungkin jenengan selamat, itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah. Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu, dan memang Anda layak dibenci. Dididik. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat kamu tentu rindu kan ingin dipanggil bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Itu senengnya bukan main, hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah itu untaian kata-kata, yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat, sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit, maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet menemal. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Ngojek wangilan. Lha Pak di bojo kok kowe gagahe tok kere. Wah, iku seling terus mesti. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk sarasa-rasa. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini? Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya itu? Nah kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimatan thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa, apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji, dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak gak ambles itu, wah luar
Sampean nggak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah, bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan ya. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi itsami anaqidan min fawqih farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama futihal yawma lam yuftaqadu ilal yawm fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazala ilal ardi wa lam yanzil qattu illal yawma fasallim waqal abshir binuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh. Langit gemuruh kata Jibril, terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial, yang nggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang nggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu, dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi, hanya karena bahas surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, nggak pernah turun di bumi kecuali saat itu. Penyambutannya juga nggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ikrar kita, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah. Kamu punya istri selama ini cerewet terus. Suatu saat ngomong, Pak, tak angen-angen rawono wong lanang koyo sampeyan. Itu langsung tidak ada lelaki sebaik engkau. Itu sama senengnya, masya Allah, karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah, bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat, karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita ikrar Ar-Rahmanir Rahim, kita ikrar Maliki Yaumiddin, kita ikrar Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya enggak orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Itu di antara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil, itu gendong tuh senengnya bukan main, melihat anak sehat tuh senengnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya, yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andaikan ini ditimbang ya ditimbang. Yang maksiat betulan, misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini, yang nimang anak baru lahir atau masih kecil, corong Jawa ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Artinya selama ini kesalahan kita adalah nganggap maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa, untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan.
Makanya bapak saya tuh sering pesen, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nanti wong maksiat tuh karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu gak bisa berhenti karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang sholat. Itu tadi. Bayangkan kalau besok itu pasti mati. Makanya latihannya harus gitu. Bayangkan besok itu pasti mati. Berarti itu hari terakhir kamu. Ya, hari dengan merasa hari terakhir itu kalau kamu maksiat kan malu. Waduh, mati pas. Makanya sholli sholata muwaddiin, kamu sholat seakan-akan itu sholat terakhir. Dan bayangkan akhirat tuh wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu, dan bayangkan akhirat tuh besok kamu mati. Sehingga ketemu istri ya seneng karena ini pertemuan terakhir, ketemu anak ya seneng ini pertemuan terakhir, sholat juga tenanan karena ini sholat terakhir. Sehingga kalau mau maksiat tuh takut, jangan-jangan ini kehidupan saya terakhir kok tak pakai seperti ini. Nah, jadi di antara resepnya itu apa tadi? Nganggep ibadah itu menyenangkan, nah, gitu. Pinter. Oke, satu pertanyaan lagi, Gus. Ini ada pertanyaan dari teman-teman mitra driver Grab. Saat mengantarkan barang, tiba-tiba azan waktu sholat, ya, Gus. Lalu kita sebagai driver harus sholat dulu atau menyelesaikan orderan dulu, karena itu juga amanah kan orderannya itu. Mungkin nganter barang atau mungkin nganterin penumpang. Mengingat barang tersebut sudah ditunggu pemiliknya dan penumpang tersebut juga sudah ada janji yang lain, pokoknya gitu. Nyuwun pencerahannya, Gus, gitu. Begini ya, ini kan fikih sosial ya. Saya jawab, ini memang harus pakai fikih, nggak pakai rasa. Saya ulang lagi, pakai fikih, nggak pakai rasa. Waktu sholat itu kan banyak ya, diantaranya maghrib dan isya, duhur dan asar, terus subuh sendiri. Ya, ben zaman belajar fikih, orang belajar tasawuf ya. Nah, kalau subuh itu tidak ada toleransinya kalau waktunya sudah tinggal 10 menit karena tidak ada jamak. Ya, tidak ada apa? Jamak. Sehingga misalnya kalau kamu ngojek waktu tinggal 10 menit ya harus sholat. Tapi kalau sekedar dengar azan ya, ini penanyanya kayaknya itu teman kamu, jadi fikihnya kayak kamu, nggak jelas. Azan itu kan bukan akhir waktu sholat. Azan itu bukan akhir waktu sholat, tapi awal sholat. Itu tidak harus supir Grab, tidak harus supir Gojek. Meskipun kamu makan ada azan ya teruskan saja, kan tidak akhir waktu sholat. Anda menerima tamu, gendong anak, atau sedang nyupir, atau sedang bercengkrama sama teman. Kalau ada azan ya nggak apa-apa, misalnya diteruskan. Kan bukan akhir waktu sholat. Yang benar-benar harus ditinggalkan itu kalau waktu sholat misalnya tinggal 7 menit. Atau tinggal 8 menit. Waktu yang mau tidak mau kamu harus tasarrufkan, kamu peruntukkan injury time ya, nah, injury time ya, gitu aja kok gak tahu ya. Nah, lalu misalnya kalau pertanyaan tadi mestinya kelasnya itu kelas afdoliyah, utamanya gimana? Kalau wajibnya belum ada karena kan waktunya masih panjang. Jadi pertanyaannya bukan wajibnya tapi sebaiknya, karena ini semuanya belum mendesak kan. Andai kan kamu teruskan nganter barang kan tidak ada jaminan waktunya habis. Padahal kalau kamu memaksa sholat, mungkin citra kamu sebagai supir Grab tidak baik karena dianggap mengabaikan konsumen. Nah, terus kedua menyangkut jarak. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kalau pertanyaannya dibalik, makanya yang dibalik ini agak ribet. Waktu sholat tinggal 8 menit. Ada konsumen yang minta diantarkan saat itu dan acaranya ke mall happy-happy, maka fatwa kita sebagai ahli fikih ya tantang saja, saya mau sholat dulu, kalau nggak sabar ya silakan cari yang lain kalau acaranya ke mall. Tapi kalau acaranya kelahiran atau transfusi darah atau mau nganterin darah ke pasien yang sudah koma, maka kita langsung, karena ibadah sosial itu didahulukan mengalahkan ibadah yang haknya Allah, karena Allah itu zat yang tidak butuh ibadah kalian. Tapi kalau pasien ini kalau nggak nang kesampaian darahnya mati misalnya, jadi kamane Allah luwih apian lah gitu. Makanya masyhur kalau dalam fikih hak Allah sama hak Adam ini dimenangkan hak
adami, tapi bukan karena Allah kita kalahkan. Allah tidak butuh itu semua. Jadi dikalahkan tapi bukan karena kalah, justru karena ada butuh. Ya ibarat gini lah, Allah itu saking baiknya Allah kan pasti di atas orang tua kita, itu pasti ulang lagi, baiknya Allah pasti di atas orang tua kita saja baik, apalagi Allah. Misalnya orang tua kamu butuh uang 5.000, adik kamu butuh uang 5.000, adik kamu yang kecil atau ya, kira-kira orang tua kamu tuh nyuruh dikasihkan beliau apa adik kamu, kira-kira saja ke adik kamu. Nah Allah itu saking baiknya, hal yang terkait Allah, misalnya tadi sholat tepat waktu sama ibadah sosial, itu disuruh ibadah sosial. Karena ini kalau nggak kesampaian transfusi darahnya atau apalah, atau kamu dokter yang harus mengurus operasi, waktunya tinggal 5 menit, kamu harus ngoperasi pasien dulu, karena Allah bisa menerima sholat kamu. Nah tak terangkan lagi, ini fikih terus. Lalu sholat yang apa? Kalau sholat itu antara maghrib dan isya, dan nanti yang terlambat itu maghrib, kita ngikuti ulama yang mengatakan jika ada darurat maka maghrib dan isya boleh dijamak meskipun tidak atas nama pergi. Kan jarak kamu kan tidak jarak masafatu qasrin. Artinya apa? Misalnya saya dokter harus operasi, waktu saya tinggal 8 menit mau maghrib, ternyata harus ada operasi. Kalau saya nggak nangani mati, saya harus operasi. Dan nanti waktu saya maghrib habis itu tidak harus dikatakan qadha atau yang mengeluarkan maghrib dari waktunya. Bisa saja menurut ulama dianggap boleh dijamak takhir dengan isya, karena kondisinya masih waktu jam'in. Begitu juga zuhur dengan asar. Tapi kalau waktunya itu asar, tinggal 8 menit, kemudian harus ada operasi, ya kita operasi. Waktu asar kita mundur sampai maghrib, namanya qadha yang dimaafkan Allah. Ya namanya tetap qadha karena asar gak bisa dijamak dengan maghrib. Jadi ini fikih ya. Jadi jawabnya harus jelimet. Jadi saya ulang lagi ya. Tadi kan pertanyaannya dengar adzan. Kalau adzan kan waktunya masih panjang. Apalagi misalnya maghrib kan waktunya kan taruh saja ada waktu seperempat jam. Ternyata andekan kamu antar hanya butuh waktu 7 menit, kan nggak ngefek sama sama saya nyanda. Nah, nyanda. Kalau ada driver dapat orderan food nganterin makanan, tapi makanannya non halal, itu pakai pripun. Nah makanya itu tadi, kamu tahu betul kalau itu non halal loh? Kalau itu sudah tahu pasti non halal. Nah, ya, daging Tyrannosaurus nonton mungkin. Makanya tadi itu memang PR kita di semua profesi. Saya ulang lagi, itu PR kita di semua profesi. Jadi ya itu makanya pentingnya istighfar tuh di situ tuh sudah kita sebagai ulama menghalalkan tidak mungkin, mengharamkan kamu juga demo. Ini pekerjaan bis gitu. Tapi yang jelas itu tidak bisa dihindari. Ya sama lah seperti orang di bis itu. Kadang-kadang kan didoain semoga semua penumpang hasil ke tempat masing-masing, dan kalau ada cobat berarti kan doain cobat juga hasil tujuannya. Jadi di semua profesi itu resikonya. Makanya tadi saya bicara tentang fikih, kaidah umumnya menolong maksiat itu ya bagian dari maksiat, menolong taat itu bagian dari taat. Mau tidak mau harus ada hukumnya. Setidaknya barokahnya tahu hukum. Kalau kita salah belum istighfar gitu, sudah salah nggak merasa salah gitu. Jadi barokahnya tahu hukum itu paling enggak kan kita ya istighfar lah. Kan ya tadi seperti paket misalnya, kan ada saja orang paket yang jelas-jelas barangnya itu haram, tapi atas nama profesionalitas kan mungkin tetap dikirimkan. Tapi barokahnya ngerti hukum, dia istighfar. Nah, tapi karena kalau kita menyarankan sudah ada usah pekerjaan yang lain banyak nanti kan rai-rai potongan tawakal jika ada ngono kan ya repot deh. Nah kalau kita kiai guys gak apa-apa, terus pangeran suge. Menurut sampean saya ternuntut, Gus saya karena fatwa jenengan saya sekarang miskin, ini gimana pertanggung jawabannya? Ya ribet kan. Tapi saya ulang lagi, itu seninya ngelola kehidupan semuanya seperti itu. Jadi makanya kita nggak pernah berhenti berdoa, Robbana dzolamna anfusana, karena dalam sisi semua hidup kita pasti ada unsur nggak benernya gitu. Ya saya ulang lagi, pokoknya kaidah umumnya itu menolong taat itu ya ikut bagian dari taat, menolong maksiat ya bagian dari
maksiat. Tapi ya tadi ya kita harus istighfar kan. Cuma tadi yang jelas-jelas maksiat dan kita tidak tajassus. Saya ulang lagi, tidak tajassus itu neliti wong nanti jelimet. Jadi misalnya ada perempuan mau ngojek ke sini ya jangan terus aja, jangan tanya detail. Itu apanya Mbak? Hubungannya dengan kamu apanya? Wah ya ribet kalau jadi kepo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.